Sosok awam dan bukan bagian dari ke-12 rasul, namun ia dipilih Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Allah. Roh Kudus membimbingnya untuk menulis kitab yang meneguhkan iman orang percaya saat ini. Ialah Dr. Lukas, seorang yang berprofesi sebagai tabib. Ia dipanggil dan dipakai Allah untuk menulis kitab Injil Lukas. Seperti apa sepak terjang dan karyanya? Saksikan fakta Alkitab berikut ini. Lukas diduga berdarah Yunani yang berasal dari kota Antiokhia, Syria. Dugaan lain yang menyatakan Lukas bukan orang Yahudi bisa terlihat dalam Kolose 4 ayat 10-11 dan ayat 14, di mana Paulus membedakan antara 3 temannya yang Yahudi, mereka yang bersunat, dan Lukas. Lukas adalah seseorang yang berpendidikan dan memiliki kualitas yang baik sebagai seorang sejarawan yang dapat dipercaya. Hal ini terlihat dari gaya sastra penulisan Injil Lukas dan kisah para rasul yang dapat dilihat dari sifat dan isi kitab tersebut. Kolose 4 ayat 14 adalah petunjuk Alkitab yang menyatakan bahwa Lukas adalah seorang yang berprofesi sebagai tabib. Tabib adalah orang yang pekerjaannya mengobati orang sakit secara tradisional. Tabib sama seperti dokter atau sinse. Dalam Katolik, ia dihormati sebagai santo pelindung para dokter dan ahli bedah. Serta hari perayaannya ditetapkan pada tanggal 18 Oktober setiap tahunnya. Dr. Lukas selama hidupnya dengan ilham Roh Kudus menulis 2 kitab, Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Injil Lukas adalah salah satu dari 4 tulisan yang mengawali Perjanjian Baru. Lukas menulis Injil ini kepada orang-orang bukan Yahudi guna menyediakan satu catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Yesus terangkat. Sementara kitab Kisah Para Rasul adalah Perjanjian Baru yang berisi tentang pertama kali terbentuknya gereja Kristen serta pertumbuhannya sampai pada pertengahan abad pertama Masehi. Selain menulis kitab, peran Lukas juga terlihat dalam pelayanannya bersama dengan rasul lainnya. Dalam menceritakan misi pelayanan Rasul Paulus di kitab Kisah Para Rasul, Lukas kerap menggunakan kata kami. Hal ini menjadi indikasi bahwa Lukas ada di sana sepanjang waktu itu. Bagian kami di dalam Kisah Para Rasul terus ada hingga rombongan Paulus tersebut kembali ke Troas. Kisah Para Rasul 20 ayat 1-12. Hal ini menunjukkan keikutsertaan Lukas dalam melayani umat Tuhan yang berada di luar Israel. Alkitab juga mencatat bahwa Lukas pernah pergi ke Roma untuk membantu Rasul Paulus di masa-masa menjelang kemartiran Rasul Paulus. Hal ini terlihat dalam 2 Timotius 4 ayat 11. Hanya Lukas yang tinggal dengan saya. Demikian tulis Paulus. Tuhan memakai 2 orang rasul dan 2 orang awam untuk menulis keempat kitab Injil. Matius dan Yohanes adalah rasul, keduanya merupakan bagian dari 12 murid Yesus. Sementara Markus dan Lukas bukanlah rasul. Karena satu perkara baru sah jika ada 2 saksi, 2 Korintus 13 ayat 1. Jadi Tuhan memakai 2 saksi dari kalangan rasul dan Tuhan memakai 2 saksi dari kaum awam. Meski Markus dan Lukas bukanlah rasul, namun di balik keduanya ada rasul-rasul yang membimbing mereka. Markus dibimbing oleh Petrus, 1 Petrus 5 ayat 13, sementara Lukas adalah anak didik daripada Paulus. Filemon 1 ayat 24, Kolose 4 ayat 14, 2 Timotius 4 ayat 14. Pelayanan dan karya Lukas sangat dipengaruhi oleh Rasul Paulus. Setelah melayani Tuhan secara terus-menerus, hidup selibat dan tanpa anak, serta dipenuhi dengan Roh Kudus, maka Lukas wafat di usia 84 tahun. Beberapa manuskrip tradisi Katolik mengatakan bahwa Lukas meninggal dunia dan dimakamkan di Thebes, Yunani. Sebagian relik kemudian dipindahkan ke Konstantinopel pada tahun 357. Setelah kota Konstantinopel jatuh ke tangan Ottoman Turki, relik tersebut dibeli oleh Raja George dari Serbia. Saat Serbia kemudian juga ditaklukkan oleh Ottoman Turki, relik Santo Lukas tersebut diselamatkan ke Venesia, Italia. Pada tahun 1992, Uskup Agung Gereja Ortodoks Yunani, wilayah Athena dan seluruh Yunani, meminta pada Uskup Agung Venesia, Antonio Mattiazzo di Padua, agar relik Santo Lukas dapat dipulangkan dan akan ditempatkan kembali dalam makam penginjil suci tersebut. Permintaan ini dikabulkan oleh Gereja Katolik Roma. Uskup Padua kemudian mengirimkan ke Keuskupan Metropolitan Athena sebagian relik Lukas untuk disimpan kembali di makamnya di Thebes, Yunani. Dengan demikian, saat ini relik Lukas terbagi di 3 tempat,
sebagian di Biara Santa Giustina di Padua, sebagian lain di Katedral Santo Vitus di Praha, dan sebagian yang lain ada di makamnya di Tebes, Yunani. Meskipun Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus semasa hidupnya, namun Lukas berbicara dengan para saksi awal yang mengenal Yesus secara pribadi. Lukas mencatat semua perbuatan Yesus yang mereka lihat dan perkataan Yesus yang mereka dengar. Demikian fakta Alkitab kali ini. Mari dukung kami untuk memuridkan generasi anak di berbagai pelosok Indonesia. Caranya cukup dan scan QR Code ini atau klik link yang ada di deskripsi. Jika Anda butuh didoakan atau butuh teman untuk berbicara, silakan hubungi Sahabat 24. Kami siap untuk mendengarkan setiap keluh kesah Anda dan berdoa bagi Anda. God bless you.